Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Dioseta. Sebuah kisah yang berjudul Sendang Banyu Getih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Beberapa bulan lalu, ada warga desa sebelah yang menemukan sendang itu dan melihat sosok seperti yang diceritakan oleh legenda itu, Mas Mulyo, ucap seseorang warga. Lantas, dia kembali ke sana dan menyembelih seekor kambing kendit sebagai tumbal penunggu sendang. Dan konon, kekayaan yang ia miliki saat ini adalah hasil persembahan itu, jelasnya. Beberapa warga terdengar antusias dengan cerita itu. Ada yang ingin mencoba dan ada yang menolak mentah-mentah. Segala sesuatu yang didapatkan dengan jalan yang salah tidak akan berakhir baik, ucap Mulyo. Iya sih mas, tapi apa Mas Mulyo tidak mau mencoba? Siapa tahu dia bisa memberikan kesembuhan untuk Rati. Lagi pula itu bukan permintaan yang jahat kan? Ucapan warga itu seketika tertancap di pikiran Mulyo. Hati kecilnya menolak, namun kesembuhan Rati melebihi segalanya. Suatu ketika penyakit Rati kambuh. Ia kesakitan hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Mulyo bingung menghadapi situasi ini. Rahayu hanya bisa menangis tanpa tahu apa yang harus dia perbuat. Malamnya Mulyo teringat akan keberadaan sendang keramat itu. Ia yang sudah mulai putus asa memutuskan membawa satu-satunya harta yang ia miliki, seekor kambing untuk ia kurbankan pada penunggu sendang itu. Dengan bermodalkan sebatang obor, Mulyo menembus gelapnya hutan dan mencari keberadaan sendang itu. Ia menuntun kambing yang akan menjadi kurbannya itu sembari menyibakkan semak yang menutupi jalannya. Tidak ada satupun petunjuk yang menunjukkan kemana arah sendang. Tapi intuisinya mengatakan bahwa ia akan menemukan tempat itu. Tepat saat melewati tengah malam, kambing yang Mulyo bawa mengembik dengan keras. Ia seperti gelisah akan sesuatu yang ada di dekatnya. Mulyo pun mendekati arah yang membuat kambingnya gelisah, hingga akhirnya ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah sendang yang berbau amis dan berair hitam. Tidak ada apapun di sana selain sebuah sendang yang seolah enggan memantulkan cahaya rembulan di air pekatnya itu. Mulyo mendekat dan hanya menemukan air yang beriak oleh angin malam di hutan itu. Mulyo mulai ragu, apakah buah bibir yang didengar olehnya benar nyata, atau itu hanya kabar burung yang tercipta hanya untuk meramaikan perbincangan pagi. Saat ini tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain mencobanya. Cahaya api obor menjadi saksi sebuah ritual persembahan, bukan kepada Yang Maha Pencipta, melainkan kepada sosok yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya benar atau hanya kisah semata. Tapi, tepat saat tubuh kambing yang telah disembelih itu ia benamkan ke dalam sendang, sesuatu dari dalam air mulai muncul. Keanehan itu membuat Mulyo takut dan mengambil jarak dari sendang itu. Ia tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Sosok yang muncul dari sendang itu membuatnya hampir tidak bisa berkata-kata dan takut untuk bergerak. Tidak banyak yang dapat aku berikan dari bayaranmu. Bawalah yang paling berharga dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, ucap makhluk itu. Apa? Apa yang kau inginkan untuk kesembuhan Rati? Mulyo memastikan. Makhluk itu menunjukkan setengah tubuhnya dari dalam sendang. Sosok wanita pucat dengan wujud mengerikan. Ia menatap Mulyo yang membuat berbagai penglihatan muncul di dalam pikiran Mulyo. Tidak, teriak Mulyo yang mengetahui apa yang diinginkan penunggu sendang itu. Bukankah kau membencinya? Maka sudah sepantasnya ia menjadi bayarannya, ucap makhluk itu. Tidak,
Tidak akan aku biarkan kau menyentuh anakku, balas Mulyo yang mulai kesal dengan niat dari penunggu sendang itu. Ia pun mencabut obornya dari tanah dan segera pergi meninggalkan sendang itu. Sementara sang penunggu sendang masih menatapnya sembari tersenyum. Tidak banyak, bukan berarti aku tidak memberikan apa-apa. Nikmatilah balasan atas bayaran yang kau berikan, ucap makhluk itu. Mulyo hanya berhenti sejenak mendengar perkataan itu. Ia sudah tidak sudi menoleh ke belakang dan melanjutkan niatnya untuk meninggalkan sendang. Dalam hati ia merasa menyesal telah mendatangi tempat itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa sang penunggu sendang meminta Rahayu sebagai bayarannya. Dengan perasaan berkecamuk dan rasa lelahnya, Mulyo pun tertidur di teras rumah. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan menahan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. "Pak, bangun Pak, jangan tidur di luar." Terdengar suara seseorang membangunkan Mulyo. Ia tahu itu bukan suara Rahayu anaknya, melainkan suara Rati istrinya. Tapi suara itu tidak biasa. Suara Rati terasa dekat di hadapan wajahnya. Mulyo membuka mata dan menyaksikan Rati sedang berada di hadapannya dan menatapnya dengan wajah yang cantik. Matanya melihat dirinya dengan jelas dan kulitnya sehat, seolah tidak terjadi apapun dengannya sebelumnya. "Bu, ibu sudah sembuh. Bagaimana bisa?" ucap Mulyo. "Ibu juga tidak tahu Pak. Tadi pagi tiba-tiba ibu kebangun dan bisa melihat dengan jelas. Suara ngorok bapak kedengaran dari luar. Jadi ibu buru-buru sisiran dan nyamperin bapak," balas Rati sembari menahan harunya. Pagi itu menjadi pagi terindah yang pernah ada di kehidupan Mulyo. Ia tidak henti-henti memeluk tubuh kurus istrinya dan menitikkan air mata. "Ibu," seorang anak perempuan terlihat mendekati rumah dengan membawa tempayan berisi air. Ia baru saja kembali dari sumur mengambil air untuk keperluan dapur. Rati menoleh ke arah suara yang sangat ia kenali itu. "Rahayu," ucap Rati sembari memperhatikan benar-benar wajah anaknya itu. Kali ini air matanya benar-benar menetes. Seorang anak kecil bangun lebih pagi dari orang tuanya untuk membantu mengurus kebutuhan rumah. Ini pertama kalinya Rati bisa melihat anaknya dengan jelas. "Cantik Pak, anak kita cantik," ucapnya tidak henti-hentinya menatap Rahayu. Pagi yang penuh haru itu benar-benar menjadi anugerah untuk keluarga Mulyo. Tapi di balik itu, Mulyo memikirkan apa yang terjadi setelah ini. Apa yang akan menimpanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Kadang mereka yang tidak pernah memiliki, tidak pernah tahu rasanya kehilangan. Sesuatu yang dianggap tidak akan pernah menyakiti mereka akan tercipta di saat mereka memiliki sesuatu yang berharga. Hidup Mulyo tidak pernah sebahagia ini. Ini hanyalah mimpinya yang sederhana, di mana istrinya Rati bisa beraktivitas layaknya seorang ibu yang normal, dan Rahayu mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu seutuhnya. Rahayu pun belum pernah melihat ayahnya menyambut dirinya di ladang yang tengah membawakan bekal masakan ibunya. Baru kali ini Rahayu merasakan ada seorang ibu yang mengajarkannya mengikat rambut dan berdandan. Sebuah kebahagiaan sederhana. Mulyo tidak pernah meminta untuk menjadi kaya, tersohor, atau sakti mandraguna seperti impian kawan-kawannya. Ia sudah sangat bersyukur apabila ini berlangsung seumur hidupnya. "Rati sudah sembuh Mas Mulyo. Diobatin sama siapa?" tanya beberapa warga desa yang mengetahui kabar kesembuhan Rati. Tidak mungkin Mulyo menjawab bahwa ia mendatangi sendang yang sedang ramai dibicarakan itu. "Enggak Mas, saya nemu rempah-rempah di hutan yang ditunjukin sama mantri di kota. Ternyata manjur," jawab Mulyo menjaga rahasianya. Ia pun tidak banyak membicarakan Rati di hadapan teman-temannya dan selalu memilih untuk lebih lama di rumah. Hanya beberapa minggu. Kebahagiaan yang Mulyo alami hanya berlangsung selama beberapa minggu. Sangat cepat, layaknya bunga tidur yang singgah sesaat sebelum kembali tersadar. Malam itu Mulyo merasakan bau amis seperti yang ia temui di sendang. Samar-samar ia menyadari kedatangan sang penunggu sendang di mimpinya. Perasaan takut menyelimuti dirinya, bukan atas sosok yang mendatanginya, melainkan ia khawatir penunggu sendang itu akan mengambil kembali apa yang telah ia berikan. Mulyo pun memaksa dirinya untuk bangun dari mimpi itu. Ia segera menoleh ke arah Rati.
yang tidur di sebelahnya. Dan benar saja, Rati sekarat. Mulyo histeris melihat keadaan Rati saat itu. Rahayu mendengar teriakan ayahnya, segera menghampirinya. Ia menangis meratapi kondisi ibunya yang berubah drastis. Tubuhnya kembali kurus, tubuhnya demam tinggi, bahkan untuk bernafas saja terlihat sulit. Tidak tahu harus berbuat apa, Mulyo keluar dan ingin menghampiri sendang itu sekali lagi. Rahayu sebelumnya terus menjaga ibunya dan tidak henti mengganti kompres yang ia harap dapat meredakan demam ibunya. "Panggil bapak, Nduk. Jangan biarkan bapak pergi." Rati berusaha sekuat tenaga untuk meminta Rahayu. "Tapi ibu sakit." "Panggil, Nduk, sebelum terlambat." Melihat ibunya bersikeras, Rahayu pun meninggalkan rumah menyusul ayahnya. Namun ternyata ayahnya belum jauh. Ia mendapati ayahnya berdiri di antara pepohonan hutan dan berkomunikasi dengan sosok yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. "Kembalikan Rati, aku mohon," pinta Mulyo pada sosok itu. Rahayu bergidik ngeri melihat sosok yang berkomunikasi dengan ayahnya itu. Ia ingin segera pergi, namun di satu sisi ia juga mengkhawatirkan ayahnya. "Kau sudah tahu yang harus kau lakukan untuk permintaanmu," ucap makhluk itu. "Tidak, aku tidak mungkin mengorbankan anakku," tolak Mulyo. Mendengar ucapan itu, Rahayu seketika menjadi lemas. Ia tidak menyangka bahwa dirinya lah yang diminta untuk menggantikan kesembuhan ibunya. "Sembuhkan Rati, aku berikan apapun selain nyawa anakku, bahkan bila aku yang harus menanggungnya," ucap Mulyo. Rahayu tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak menyangka ayahnya menjaga dirinya hingga seperti itu. "Kau tahu, aku bukanlah makhluk suci. Kita melakukan sebuah pertukaran. Kalau memang itu kehendakmu, kutunggu jasadmu terbenam di sendang." Makhluk penunggu sendang itu pun menghilang di dalam gelap. Tidak ada suara lain di hutan itu selain suara isak tangis Mulyo yang meratapi nasibnya. Rahayu pun terus menangis mengetahui kejadian itu. Ia sadar bahwa kelahirannya lah yang membawa petaka pada ibunya, dan saat ini dirinya yang diminta untuk menjadi bayaran kesembuhan ibunya. Namun ada satu hal yang menusuk hatinya. Rasa sayang ibunya tidak pernah habis, walau ia yang menyebabkan ibunya seperti ini. Dan ayahnya bahkan rela menukarkan nyawanya alih-alih mengorbankan dirinya. Mulyo pulang dengan putus asa. Ia tidak lagi bisa melihat Rati tersiksa lagi seperti dulu. Malam itu Mulyo tidak henti-hentinya mengelus rambut Rati yang telah tertidur dan mengecup keningnya. Air matanya menetes membayangkan rasa sakit Rati. Rati pun terbangun saat tetesan air mata itu jatuh di wajahnya. Ia menggenggam erat tangan Mulyo dan kembali mengingatkan bahwa ia ikhlas menerima keadaannya. "Jangan biarkan Rahayu sedih ya, Pak," ucap Rati mengingatkan suaminya itu. Mulyo mengangguk menyanggupinya, namun saat itu ia sadar bahwa ia tidak melihat Rahayu di rumahnya. Mulyo pun mencari keberadaan anaknya itu ke seluruh penjuru rumah, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Rahayu. Ia semakin khawatir dan mencarinya hingga keluar rumah dan masuk ke hutan. Saat mengetahui ayahnya meninggalkan rumah, Rahayu menyelinap masuk ke dalam rumah. Ia menatap wajah ibunya yang lemah tidak berdaya dari jauh. Nyawanya seperti sudah di ujung tanduk. Ia tidak tahu berapa malam lagi ibunya akan bertahan. Hanya isak tangis yang keluar dari mulut Rahayu. Ia tidak masuk menemui ibunya dan kembali keluar dengan mengambil beberapa benda di rumahnya. Mulyo putus asa mencari keberadaan Rahayu malam itu. Perasaannya semakin berkecamuk. Ia harus memilih mencari keberadaan Rahayu atau menemani istrinya yang umurnya tidak lagi lama. Tapi tepat saat matahari mulai terbit, ia menemukan sesosok tubuh terbaring di mulut hutan. Wajahnya pucat dengan darah sudah mengenang di sekitar tubuhnya. Mulyo yang melihat tubuh itu segera mengenalinya. "Rahayu!" Mulyo berlari sekuat tenaga dan menemukan anaknya dalam keadaan pucat dengan darah yang mengalir dari goresan pisau di urat nadinya. "Nak, kenapa kamu begini, Nak?" ucap Mulyo. Rahayu tersenyum mengetahui seseorang yang menemani di akhir hayatnya adalah ayahnya. Ia menguatkan dirinya untuk mengucapkan pesan terakhirnya. "Rahayu bahagia, Pak.
Rahayu disayangi sama bapak dan ibu. Hari-hari terakhir saat kita bersama sudah seperti surga untuk Rahayu. Sekarang gantian bapak dan ibu yang bahagia ya. Rahayu ikhlas." Mulyo tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Rahayu dan mengapa Rahayu melakukan hal seperti ini. "Bawa tubuh Rahayu ke Sendang, Pak. Rahayu ingin memastikan bapak dan ibu bahagia." Itu adalah ucapan terakhir Rahayu sebelum akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Tangis Mulyo tidak terbendung. Ia menangis dengan memeluk erat tubuh Rahayu. "Seharusnya bapak, Nduk. Seharusnya bapak, bukan kamu," ucapnya. Mulyo berjalan memasuki rimbunya hutan yang hampir jarang sekali dijamah oleh manusia. Wajah dan pakaiannya begitu lusuh. Terlihat ruam di matanya bersama bekas luka dan darah yang menjadi riasan di sekitar pipinya. Suara langkah kakinya berdampingan dengan sesuatu yang ia seret sambil tertatih. Isak tangis terdengar dari setiap langkah yang ia lalui. Namun seperti lembaran yang sudah menggerak, sudah tidak ada lagi air mata yang bisa menetes di pipinya. Mulyo terhenti di sebuah sendang di tengah hutan. Entah dari mana sendang itu mendapatkan airnya, namun hitamnya warna permukaan sendang itu seharusnya membuat setiap manusia menjauhinya. "Ini bayaran atas permintaanku," ucapan Mulyo itu seolah berbicara dengan sesuatu yang ada di sendang. Tidak ada jawaban apapun selain riak air yang tercipta dari pertemuan antara angin dan permukaan air hitam itu. Walau begitu, ia percaya ada yang mendengarkan ucapannya. Ikatan tali dilepas. Bungkusan kain yang sebelumnya dibawa dengan diseret itu akhirnya bisa terbuka. Mulyo menangis sejadi-jadinya tanpa air mata, namun sayangnya ia tidak bisa mundur lagi. Jasad seorang anak kecil perempuan terbaring di bungkusan kain itu. Tubuhnya pucat, kulitnya membiru dan mulai membengkak. Bercak darah masih terlihat di beberapa bagian kulit dan bajunya. Dengan sisa tenaganya, Mulyo menggendong jasad anak perempuan itu dan membawanya tepat di depan sendang. Ia melihat sekelilingnya, namun semua terlalu hening. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar malam itu. Mulyo tidak henti-hentinya menangis sembari mencelupkan seluruh tubuh anak itu hingga perlahan-lahan tenggelam ke dasar sendang. Awalnya semua hening seperti sebelumnya. Mulyo berpikir mungkin ia akan menyesali apa yang ia perbuat. Namun tiba-tiba jasad anak itu tertarik masuk ke dasar yang lebih dalam dan mulai menghilang dari pandangan pria itu. Saat itu hawa semakin dingin. Riak air sendang semakin deras seolah menandakan munculnya sesuatu dari dalam sendang. Dan benar saja, terlihat sosok kepala-kepala manusia memenuhi sendang itu dan mengintip ke permukaan sendang. Ia tidak pernah melihat makhluk-makhluk ini saat terakhir ke tempat ini. Mereka hanya menampakkan wajahnya dari ujung kepala hingga sebagian hidungnya seolah menyambutnya. Matanya menyala merah dengan terus menatap ke pria itu. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuh Mulyo. Sosok-sosok yang mengambang-ambang di permukaan sendang itu berhasil membuat ia merinding dan terjatuh di pinggir sendang yang dangkal. Kengerian itu tidak berhenti sampai di situ. Sekali lagi dari dalam air muncul sesuatu yang mengambang. Perlahan tubuhnya terus naik, seolah ia berjalan di permukaan air yang dangkal. Sosok yang pernah ia temui sebelumnya, wanita berwajah pucat dengan rambut yang tidak berbentuk. Tubuhnya dipenuhi borok dan sisik aneh dengan baju kebaya yang telah terkoyak. "Seberapa berharga tumbal yang kamu hanyutkan?" Penunggu sendang itu mendekat ke arah Mulyo hingga jarak antara wajah mereka hanya beberapa jengkal. Mulyo ketakutan melihat sosok itu, namun kehadirannya menandakan apa yang ia lakukan sesuai dengan tujuannya. Walau begitu, Mulyo malah menangis seolah meledakkan penyesalan di dalam dirinya. Ia mengacak-acak rambutnya dan beberapa kali memukul tanah dan air di sekitarnya untuk membuat pikirannya lega. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Jasad itu dipastikan akan bersemayam bersama makhluk-makhluk mengerikan itu. "Sekali lagi, aku tanya, seberapa berharganya tumbal yang kau hanyutkan?" Mulyo menatap sang penunggu sendang itu tanpa bisa menghentikan tangisnya. Dia anakku," jawab Mulyo. Seketika suara tawa makhluk itu pecah hingga terdengar ke penjuru hutan.
Makhluk-makhluk yang mengintip dari permukaan sendang pun ikut menyeringai dan membuat sendang itu terlihat seperti neraka yang mengerikan. Tetapi keputusan telah dibuat. Di tengah tawa makhluk-makhluk itu, hanya Mulyo yang menangisi perbuatannya. Pertukaran sudah terjadi dan tidak bisa dibatalkan. Mulyo kembali ke rumahnya dengan tubuh dan jiwa yang berantakan. Ia tidak tahu apa yang dilakukannya benar atau salah. Namun keberadaan Rati yang menyambutnya di depan rumah membuatnya sedikit tenang. Hanya saja, ia harus mencari cara untuk menjelaskan tentang Rahayu pada istrinya itu. Seperti dugaannya, Rati tidak berhenti bersedih saat mengetahui kepergian Rahayu. Mulyo terus mencari cara untuk menghibur Rati, tapi ternyata Mulyo salah. Dia sendirilah yang paling merasakan kehilangan akan kepergian Rahayu. Ternyata rasa sayangnya terhadap anaknya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Setiap malam ia selalu menangisi Rahayu, memukul-mukul dadanya untuk membunuh rasa sakit itu. Sayangnya ia selalu terbayang apa yang terjadi pada jasad anaknya itu di dasar sendang. "Sudah Pak, sudah. Rahayu melakukan ini untuk kita," hibur Rati. "Tidak bisa Bu, sendang itu dihuni makhluk-makhluk mengerikan. Aku juga tidak tahu apakah rohnya tenang ataukah ia tersiksa bersama penunggu sendang itu," tangis Mulyo. Rati tidak dapat berkata apa-apa, ia hanya bisa memeluk Mulyo dan menghiburnya. Apalagi semua yang dirasakan oleh suaminya itu juga dirasakan olehnya. "Tidak bisa Bu, saya tidak bisa membiarkan Rahayu tersiksa di dasar sendang seperti itu. Seandainya ia sudah tiada, aku lebih tidak rela bila rohnya harus bersama makhluk-makhluk itu." Penyesalan di dalam diri Mulyo membawanya untuk meninggalkan rumah dan berlari menuju sendang. Rati yang mengetahuinya segera mengikutinya dan berharap bisa menghalangi Mulyo untuk melakukan hal yang nekat. Sayangnya rasa penyesalan Mulyo semakin besar. Walau sudah tiada, rasa sayangnya terhadap Rahayu tetap tidak bisa hilang. Mulyo berlari ke arah sendang dan terjun ke dalamnya tanpa berpikir panjang. Ia menyelami air yang berbau busuk itu dan mencari tubuh anaknya yang mungkin sudah tidak berbentuk. Entah berapa kali ia menggapai permukaan untuk menarik nafas dan kembali ke dasar. Rati yang menyusulnya pun gagal untuk menahannya. Sebaliknya, ia malah menyaksikan kemunculan sosok penunggu sendang yang mempertanyakan kedatangan Mulyo. Usaha Mulyo tidak sia-sia. Ia menemukan sebuah jasad yang sudah membengkak dengan luka di pergelangan tangan. Ia segera mengangkat jasad yang sudah membusuk itu dan mengeluarkannya dari sendang. "Apa yang kau lakukan?" tanya sosok penunggu sendang itu. "Aku tidak sudi membiarkan anakku berada di sendang terkutuk ini walau hanya jasadnya," ucap Mulyo. "Kau ingin menukarkan istrimu untuk jasad yang sudah mati ini?" ucap makhluk itu. Mulyo menggeleng. Ia mencoba mengatur nafasnya yang terengah-engah. "Aku menukarnya dengan jasadku." Mulyo pun menenggelamkan tubuhnya ke dalam sendang. Tidak ada tanda-tanda kemunculan tubuh Mulyo setelahnya. Suara tawa makhluk-makhluk penunggu sendang terdengar begitu keras, seolah menikmati kejadian ini. Rati yang melihat hal itu segera menyusul Mulyo. Namun, ia dihadang oleh sang penunggu sendang. "Pertukaran sudah terjadi. Jasad ini telah terbebas dari ikatanku," ucap penunggu sendang. Rati menangis melihat jasad Rahayu yang begitu mengerikan setelah tenggelam berhari-hari. "Kau bisa menyelamatkanku dari kematian. Seharusnya kau bisa memulihkan jasad dan roh anakku," tantang Rati. "Dia mati sebagai pengorbanan untukku. Aku bisa mengembalikannya bila bayarannya setimpal." Rati menatap makhluk itu dengan penuh amarah. Ia tahu maksud dari makhluk itu. Rati sudah bulat dengan tekadnya. Ia melewati makhluk itu dan melangkah menuju sendang. Tanpa menunggu lama, ia melangkah menenggelamkan dirinya ke dalam sendang, menyusul suaminya. Saat air itu sudah menenggelamkan lehernya, ia menoleh ke arah makhluk penunggu sendang itu. "Sebaiknya kau tepati ucapanmu," ucap Rati. "Aku tidak pernah berdusta," balas makhluk itu singkat. Rati pun mengakhiri hidupnya di sendang itu berpelukan dengan jasad Mulyo yang ia temui masih mengambang di sendang.
Sekali lagi tawa wanita pucat penunggu sendang itu menggema ke seluruh hutan, seolah puas dengan apa yang terjadi. Rahayu melihat semua yang terjadi terhadap kedua orang tuanya saat rohnya masih disandra oleh penunggu sendang itu. Kini pengorbanan kedua orang tuanya membuat ia kembali menghadapi kehidupan yang sebelumnya ia telah ikhlaskan. Sayangnya, kehidupannya tidak lagi sama. Rohnya telah ternoda oleh sendang terkutuk itu. Ada sosok di dalam dirinya yang ingin mengamuk, ingin membalaskan semua penderitaannya kepada kehidupan ini. Namun ia selalu ingat, ia adalah makhluk yang lahir karena cinta dan kembali hidup karena rasa sayang kedua orang tuanya. Itu membuatnya mampu untuk terus hidup dengan baik. Mengetahui kedua tubuh orang tuanya bersemayam di sendang, Rahayu memilih hidup di dekat sendang itu untuk menemani kedua orang tuanya. Terlebih, keberadaannya di sana bisa menghalangi orang-orang yang mencoba memanfaatkan kutukan dari sendang itu lagi. Suatu saat, prajurit yang menemukan sendang itu kembali. Namun ia tidak lagi terlihat seperti seorang prajurit. Ia datang dengan membawa beberapa pasukan, seolah ia memimpin pasukan itu. Rahayu yang sudah mulai dewasa pun menghadangnya. Ia tidak membiarkannya untuk mendekat ke sendang. Namun saat prajurit itu menjelaskan tentang maksudnya, Rahayu pun menyambutnya. "Aku sudah menutup sendang ini. Bagaimana sendang ini bisa kembali ditemukan?" tanya prajurit itu. "Selama sifat tamak manusia masih ada, akan selalu ada yang menemukan sendang ini," balas Rahayu. Prajurit itu memang sudah khawatir akan hal ini. Ia membawa beberapa orang sakti yang ia harap bisa menghapus kutukan dari sendang ini. Rahayu menyaksikan berbagai ritual dan pertarungan tidak kasat mata yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ritual ruatan itu terjadi selama 23 hari hingga sosok penunggu sendang itu dapat diusir dan berjanji tidak akan kembali. Setelah memastikan sendang itu tidak menyimpan kekuatan lagi, prajurit itu pun bersiap untuk pergi. Ia pun mengajak Rahayu untuk mengikutinya dan tinggal di tempat yang lebih layak. Namun Rahayu bersikeras untuk tetap tinggal di tempat tinggalnya saat ini. Selain karena jasad kedua orang tuanya berada di sana, ia sudah terlanjur mencintai alam dan suasana di hutan itu. Prajurit itu pun tidak keberatan. Sebaliknya, ia memberikan sebuah selendang merah peninggalan ibunya sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga sendang dari orang yang berniat buruk selama ini. Rahayu pun menghabiskan seumur hidupnya di sana. Orang-orang yang mengetahui keberadaannya mengenalnya sebagai Nyi Sendang Rangu, pelindung sendang berselendang merah yang melarang siapapun menjangkau sendangnya. Sayangnya, kematian bukanlah akhir dari perjalanan Rahayu. Rohnya masih berada di alam ini dengan maksud dan tujuan yang tidak ia ketahui. Ia menjaga sendang itu dari masa ke masa sampai suatu saat ada orang sakti yang menemukan sendang itu kembali. Nyi Sendang Rangu sadar ia bukan orang yang berniat jahat. Sebaliknya, dengan bantuan roh kedua orang tua Rahayu yang terjebak di sendang itu bisa tenang berkat doa-doa darinya. Tidak ada lagi yang dijaga oleh Nyi Sendang Rangu di sendang itu hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi mengembara. Itu adalah saran dari orang sakti itu. Mungkin saja Nyi Sendang Rangu bisa menemukan tujuannya dengan perjalanannya itu. Beratus-ratus tahun Nyi Sendang Rangu menyaksikan alur kehidupan manusia. Terkadang ia ikut merasakan kebahagiaan manusia di sekitarnya dan terkadang ia juga merasakan kesedihan dari mereka. Namun, kehidupan di dunia tidak sesederhana itu. Memasuki masa peperangan, Nyi Sendang Rangu menyaksikan ketamakan manusia melebihi yang ia bayangkan. Tidak hanya mengenai harta dan tahta, mereka juga mengejar kesaktian dan kedikdayaan yang seharusnya tidak mereka sentuh. Perperangan antar kerajaan tidak hanya melibatkan manusia. Ilmu gaib, mantra, pusaka mulai menjadi penentu kemenangan dalam peperangan. Berbagai sosok gaib dilibatkan untuk membantu mereka memenangkan peperangan yang terus memakan banyak korban. Tidak terkecuali Nyi Sendang Rangu. Berbagai orang sakti berhasil menemukan Nyi Sendang Rangu. Mereka menawarkan berbagai cara agar sosok roh yang telah berada ratusan tahun di alam ini mau membantu mereka. Namun Nyi Sendang Rangu yang membenci peperangan menolak mentah-mentah. Hingga datanglah seseorang dari ujung timur Pulau Jawa yang menemui Nyi Sendang Rangu. Dengan ilmu yang ia miliki,
Ia menarik sisi gelap Nyi Sendang Rangu yang ia dapat dari sendang banyu getih. Aroma bangkai jasad manusia benar-benar membuatnya tergiur dan mengambil alih kepribadian Nyi Sendang Rangu. Sosok itu akhirnya bertuan pada orang tersebut hingga membuatnya memenangkan berbagai peperangan. Keberadaannya Sendang Rangu membuat orang itu memiliki tempat penting di kerajaan sebagai pati hingga memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Nyi Sendang Rangu berdiam di sendang di wilayah itu. Pati itu memerintahkan warganya untuk terus menyediakan tumbal perempuan untuk sendang itu. Selama Nyi Sendang Rangu mencium bau bangkai manusia, ia akan terus dikuasai oleh sisi gelap itu. Hal itu terus berlanjut hingga peperangan berakhir dan kerajaan itu hancur. Kesadaran Nyi Sendang Rangu kembali ketika tidak ada lagi tumbal yang dipersembahkan untuknya. Ia pun menyesali apa yang terjadi dan meninggalkan tempat itu untuk mencari sendang yang dapat memurnikan rohnya. Ada sebuah sendang di hutan belantara yang belum pernah ditemukan oleh manusia, sebuah tempat yang sepi dan jauh dari peradaban. Nyi Sendang Rangu memutuskan untuk mensucikan diri di sana, entah sampai kapan. Bertahun-tahun Nyi Sendang Rangu mendiami tempat itu tanpa berhubungan dengan manusia. Ia meleburkan semua emosinya di tempat itu dan berharap sosok gelap dirinya tidak lagi muncul. Suatu saat ia mendengar suara seseorang yang memasuki hutan tersebut, seorang manusia. Nyi Sendang Rangu memperhatikan gerak-gerik manusia yang memilih untuk tinggal di hutan itu. Ia memulai kehidupannya seorang diri di sana dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan apa yang ada di hutan itu. Namun ada yang aneh dengan pria itu. Di waktu-waktu tertentu, ia mengamuk seperti kesetanan dan merusak semua hal yang ada di hutan. Nyi Sendang Rangu pun sadar bahwa pria itu sengaja mengasingkan dirinya agar tidak menyakiti orang lain dengan kutukan di dirinya itu. Nasib yang sama membuat Nyi Sendang Rangu tertarik dengannya. Ia pun mengikuti gerak-gerik manusia itu dari hari ke hari. Nyi Sendang Rangu juga tahu, sesekali pria itu meninggalkan hutan hanya untuk menemui anak dan istrinya, tetapi setelahnya ia pasti akan kembali ke dalam hutan. Suatu ketika pria itu mengamuk tanpa henti. Ia kesetanan lebih dari 3 malam. Seluruh hewan dan makhluk hutan mulai terusik dengan hal itu, sehingga Nyi Sendang Rangu memutuskan untuk menunjukkan dirinya dan menenangkan pria itu dengan air dari sendangnya. Pria yang menyadari keberadaan Nyi Sendang Rangu pun berterima kasih dan memperkenalkan dirinya dengan nama Widarpa Dayu Sambara. Nyi Sendang Rangu belajar banyak hal dari Widarpa. Sementara Widarpa mendapat lawan bicara yang bisa mempertahankan kesadarannya sebagai manusia di hutan itu. Rasa sayang Widarpa pada keluarganya mengingatkan dirinya akan keberadaan keluarganya dulu. Bahkan walau sedang mengasingkan diri, Widarpa terus mencari cara untuk melindungi keluarga dan keturunannya. Ia menciptakan sebuah mantra yang dapat menghubungkan dirinya dengan keturunannya melalui perantara keris Ragosukmo yang dimiliki oleh anaknya. Nyi Sendang Rangu menyaksikan semua proses itu dan terus mendampingi Widarpa. Ada perasaan yang timbul di hati Nyi Sendang Rangu terhadap Widarpa. Namun ia sadar bahwa ia tidak dapat menggantikan posisi Nyai Suratmi di hati Widarpa. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan hutan itu untuk memendam perasaannya dan mendekat kepada manusia lagi. Sedangkan Widarpa meneruskan perjalanannya untuk mencari keberadaan makam rajanya hingga akhir hayatnya. Walau begitu, Nyi Sendang Rangu sadar bahwa dirinya tidak sepenuhnya bersih. Sosok gelapnya selalu muncul setiap bertatapan dengan manusia-manusia yang memelihara dosa dan berniat jahat. Ia akan kembali ke wujud cantiknya setiap menemui manusia yang berhati baik. Danan mendengarkan cerita yang begitu panjang tentang asal-usul Nyi Sendang Rangu. Ia terus mencoba menahan air matanya saat mendengar kisah Nyi Sendang Rangu semasa hidupnya. Kini ia mengetahui siapa sosok di hadapannya yang meminta tumbal dari warga desa. Ia tidak menyangka sosok itu adalah sisi gelap Nyi Sendang Rangu. Sosok yang selama ini ia saksikan setiap Nyi Sendang Rangu berhadapan dengan manusia-manusia berhati buruk. Aku tidak menyangka, Nyi, sosok tanpa ampun yang menghukum orang-orang jahat ternyata dia, tanya Danan. Dengan keberadaan Nyi Sendang Rangu, sosok itu hanya menatap dan mengitari Danan. Ia seperti tidak berniat menyakiti siapa-siapa selain tumbal yang ia minta.
Bukan dia. Makhluk itu adalah aku. Kami tidak terpisahkan. Balasnya sedang rangu. Lantas bagaimana saat ini ia bisa melakukan perbuatan ini dan mencari tumbalnya sendiri? Tanya Danan. Wajahnya sedang rangu terlihat khawatir. Sepertinya ada yang sangat mengganggu pikirannya. Ada seseorang yang menariknya dariku. Aku sudah curiga saat berada di jagat Segoro Demit. Walau berhadapan dengan makhluk jahat, aku tidak pernah berubah menjadi sosok itu. Balasnya sedang rangu. Danan akhirnya mengetahui akar permasalahannya. Bila kita bisa mengalahkan sisi gelapnya sedang rangu, maka permasalahan akan selesai kan, Nyi? Tanya Danan. Nyi sedang rangu menggeleng. Tidak, Nan. Rohku dan dia adalah satu. Ia baru akan musnah ketika aku musnah. Ucapnya sedang rangu. Danan kaget mendengar penjelasannya sedang rangu. Ia tidak mungkin memusnahkannya sedang rangu yang sudah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Apa tidak ada cara lain, Nyi? Tanya Danan gelisah. Aku sedang mencari cara untuk mengembalikan sosok itu kepadaku. Sudah seharusnya ia menjadi bagian dariku sampai akhirnya aku diizinkan untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Jelasnya sedang rangu. Tapi kisah mengenainya sedang rangu memberi petunjuk akan apa yang harus Danan perbuat. Sisi gelapnya sedang rangu didapat dari Sendang Banyu Ketik. Sementara itu Sendang Banyu Ketik juga mulai mendapatkan kutukannya lagi. Aku merasa kunci permasalahan ini ada di sendang itu, Nyi, ucap Danan. Nyi Sendang Rangu mengangguk setuju, namun ia juga menyampaikan sesuatu. Yang terpenting, ada seseorang di balik semua ini, Nan. Kalau dia bisa mengembalikan kutukan Sendang Banyu Ketik dan bisa menarik sisi gelapku, sudah pasti ia pasti bukan manusia biasa. Tambahnya Sendang Rangu. Danan mengerti. Saat ini ia tidak bisa melakukan apapun terhadap sosoknya Sendang Rangu yang mencari tumbal dari desa. Ia harus secepatnya menemui Cahyo dan menghentikan kutukan dari sendang itu. Tapi Danan tahu, mereka harus bersiap menghadapi sosok apa yang menciptakan semua tragedi yang berhubungan dengan Sendang Banyu Ketik ini. Dengan sudah mengorbankan banyak nyawa, sesakti apa sosok yang harus mereka hadapi itu? Aku sedikit bernostalgia saat mengunjungi desa Bonomulyo. Disinilah pertama kali aku dan Cahyo berhadapan dengan sosok ludruk topeng hitam yang hampir membunuh kami. Pak Karyo mengenalkanku pada seorang pemuda bernama Badrun, anak dari pemilik angkutan umum yang juga teman Pak Le. Ialah yang akan mengantarkanku ke desa Bayojiwo, tempat Cahyo berada. Mas Danan, pokoknya jangan nekat ya. Kalau ada apa-apa, jangan lupa kabari saya, ucap Pak Karyo. Iya Pak, tenang saja. Saya tahu batasan-batasan saya kok, balasku sembari berpamitan ke Pak Karyo. Badrun yang sudah siap dengan motor 2 tak tuanya datang menghampiriku. Mas, gak bawa motor tua kayak Mas Cahyo kan? Naik motor saya saja ya, ucap Badrun. Aku mengernyitkan dahi mempertanyakan maksud Badrun. Enggak kok Mas, saya naik kendaraan umum, balasku. Badrun menarik nafas lega mendengar ucapanku. Syukur deh, ucapnya. Memangnya kenapa Mas? Tanya Pak Karyo. Enggak apa-apa Pak Karyo. Motor saya baru diservis, makanya sayang kalau nggak dipakai, jawabnya. Aku menggelengkan kepalaku. Sepertinya terjadi suatu tragedi antara Badrun dan Simbah motor antik milik Cahyo. Badrun mengantarkanku meninggalkan desa Bonomulyo dan mulai memasuki jalur hutan. Mirip seperti jalur ke desa Windualit. Namun bedanya desa Banyujiwo sudah bisa dimasuki kendaraan roda 2 walaupun jalurnya tidak mudah. Walau cukup terpencil, aku cukup bersyukur menyadari bahwa masih ada hutan yang asri dengan berbagai tumbuhan yang rimbun. Seharusnya hutan ini juga bisa menyediakan segala kebutuhan penduduk desa apabila tidak dirusak. Mas Badrun tinggal di desa Banyujiwo juga? Tanyaku. Enggak Mas, saya tinggal di dekat terminal. Hanya saja Mas Tiko meminta tolong saya mendampinginya sampai kembali ke Jakarta, balasnya. Berarti soal kutukan desa Banyujiwo Mas Badrun juga tahu? Awalnya saya hanya curiga Mas. Dulu ada penumpang yang saya antar, tapi setelah itu tidak ada kabarnya. Begitu beberapa hari lalu saya nemenin Mas Tiko dan melihat sendiri, saya benar-benar gak menyangka,
Sepertinya permasalahan desa Banyujiwo memang tidak banyak menyebar. Pantas saja Pak Karyo juga tidak mengetahui secara detail tentang permasalahan ini. Sebuah gerbang desa yang cukup lapuk menyambutku setelah melewati jalur hutan yang cukup panjang. Badrun mempertemukanku dengan beberapa orang yang sepertinya memang sedang berkumpul mendiskusikan permasalahan ini. Mas Danan ya? Ucap salah seorang pemuda di sana. Iya mas, pasti Mas Tiko ya? Balasku. Iya mas, kenalin, ini Fajri, Pak Sukoco, dan Mbak Sagimin. Tiko memperkenalkan orang-orang yang tengah berkumpul di rumahnya itu. Monggo Mas Danan, istirahat dulu, sambut Mbak Sagimin. Aku pun mengambil posisi di tempat duduk yang kosong, sementara Badrun mengambil 2 gelas kopi untuk kami berdua. Tiko memulai pembicaraan dengan menceritakan latar belakang teman-temannya dan tentang kejadian selama ia kembali ke desa ini. Menurutnya, sejak ia lahir hingga meninggalkan desa, ia tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Bahkan kejadian supranatural pun hampir tidak pernah. Kalau orang tua Mas Tiko, apa punya petunjuk mengenai kejadian ini? Tanyaku penasaran. Tiko menggelek. Bapak juga kaget mas, makanya bapak langsung bilang ke saya untuk mencarikan orang yang bisa menangani masalah ini. Akhirnya saya ketemu Mas Cahyo, jelas Tiko. Permasalahan ini sedikit rumit. Bahkan Mbak Sagimin yang sudah sepuh pun juga tidak memiliki petunjuk soal kutukan di desa ini. Mungkin kalau bisa, saya minta tolong diantarkan ke bangunan-bangunan tertua yang ada di desa ini. Mungkin saja ada petunjuk yang bisa saya dapat dari sana, pintaku pada mereka. Termasuk rumah warga mas? Tanya Pak Sukoco. Aku mengangguk. Seandainya tempat umum di desa ini tidak memberi petunjuk, aku pun harus memeriksa ke rumah-rumah warga. Sedari tadi aku cukup kagum dengan bangunan-bangunan tua di desa ini yang tetap kokoh walau sudah sangat berumur. Mbak Sagimin, sebenarnya saya penasaran. Rumah saya dan beberapa rumah dipasang pelindung oleh orang pintar. Nah, mereka memasangnya dengan cara apa ya? Tanya Tiko. Mbak Sagimin mencoba mengingat ritual apa yang digunakan orang-orang yang membantu dirinya dulu. Mereka menyembelih ayam hitam dan menuliskan semacam aksara di beberapa titik rumah. Tepat setelah selesai, tulisan itu menghilang seperti menyerap ke dalam kayu mas, jelas Mbak Sagimin. Mbak tahu di mana saja aksara itu ditulis? Tanyaku. Tidak semua mas, beberapa mbak ikut melihat, tapi lainnya tidak, balas Mbak Sagimin. Aku pun penasaran. Mungkin sepertinya aku juga harus memeriksa ilmu yang digunakan untuk melindungi beberapa rumah di desa ini. Menurutku, selain keterbatasan jumlah kurban, pasti ada alasan lain mengapa hanya ada beberapa rumah yang bisa diamankan. Mbak Sagimin menunjukkan sebuah tiang kayu di sudut rumah Tiko yang dulu sempat dioleskan dengan darah ayam itu. Aku mencoba mendekat dan merabanya. Namun tepat seperti yang diceritakan Mbak Sagimin, bahwa tidak nampak bekas darah apapun di sana. Mas Badrun, apa desa lain juga mendapat serangan seperti ini? Tanyaku. Saya dan Mas Cahyo sudah ke desa Sambigiri. Seluruh warga di sana sudah tewas tidak bersisa, jelas Badrun. Desa lainnya? Saya beberapa kali mengantar ke desa mereka. Tidak ada masalah apapun di sana mas. Bahkan mereka tidak mengetahui tentang kutukan di desa ini. Aku pun berpikir sejenak. Jelas aku merasakan ada sesuatu yang melindungi rumah ini, tapi ada sesuatu yang janggal. Mbak Sagimin yakin aksara itu ditulis dengan darah ayam hitam? Tanyaku. Ya, yakin Mas Danan. Memang kenapa? Ayam hitam atau ayam cemani tidak digunakan untuk membuat pelindung gaib. Ayam itu dikurbankan untuk membuat kesepakatan atau permintaan dari sosok tidak kasat mata. Aku mulai merasa curiga dengan hal ini, namun aku tidak mau menyimpulkan dengan gegabah. Mbak Sagimin dan Pak Sukoco terlihat bingung. Mereka pun mulai merasa janggal saat mendengar ucapanku. Tapi benar mas, saya melihat sendiri darah yang dituliskan di tiang itu. Mbak Sagimin masih merasa yakin. Kecuali ada kemungkinan mereka menukar darah ayam itu dengan yang lain. Badrun mencoba menebak. Aku berpikir sama.
Kemungkinan ayam itu hanya digunakan untuk memulai kesepakatan. Namun media yang digunakan untuk penanda agar makhluk itu tidak mendekati rumah-rumah ini, mereka menggunakan hal lain. Dengan izin dari kepala desa, Mbak Sagimin dan Tiko mengajakku berkeliling untuk memeriksa rumah-rumah tua yang berada di desa ini. Ada beberapa rumah yang diberitahukan oleh Mbak Sagimin bahwa telah dilindungi, namun aku tidak merasakan hal lain selain pelindung itu. Sampai aku pun tiba di salah satu bangunan tertua dan terbesar di desa ini, balai desa. "Mereka juga memasang pelindung itu di bangunan ini, Mbah?" tanyaku. "Iya, Mas, disinilah mereka menginap saat mencoba menangani permasalahan ini," jelas Mbak Sagimin. Tepat saat aku melangkah masuk ke dalam balai desa, tiba-tiba ada suatu hal yang membuatku goyah. Ada perasaan sedih yang mendalam saat aku memasuki tempat ini. "Mbah, ada yang tidak beres dengan tempat ini," ucapku. "Maksud Mas Danan apa? Selama ini balai desa adalah tempat yang paling aman," jelas Pak Sukoco. Aku mulai merasakan sesuatu yang sangat berat ingin memenuhi kepalaku. Aku pun jatuh berlutut dengan menahan perasaan yang ingin masuk. Mas Danan kenapa, Mas?" teriak Tiko yang khawatir dengan keberadaanku. Aku berusaha bertahan, namun saat itu aku melihat dari salah satu sudut rumah itu ada kepala seorang anak perempuan yang menatapku. Saat itu aku menoleh ke arah Tiko dan yang lainnya. Namun sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan makhluk ini. Kepala itu mendekat kepadaku seperti ada bagian tubuh di bawah tanah yang berjalan mendekatiku, tapi aku tidak yakin dengan itu. Walau wajahnya pucat dan banyak bekas luka, aku bisa memastikan bahwa ia adalah roh manusia. Tepat saat makhluk itu mendekat, aku segera membacakan sebaik doa dan mencoba menangkap dahinya. Namun saat itu terjadi, aku pun kehilangan kesadaran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.